Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah kita, mata kuliah hadis dakwah. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengantar untuk sampai kepada pembahasan atau materi kuliah dari hadis dakwah kita pada pertemuan kali ini. Baik teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk berdakwah, untuk menyeru atau mengajak kebaikan kepada orang lain. Nah, ini merupakan tema yang menarik terkhusus bagi teman-teman yang berada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, karena komunikasi itu merupakan suatu cara untuk berdialog kepada orang lain. Nah, sedangkan dalam pengertian dakwah di sini artinya mengajak, bagaimana cara mengajak berdialog dengan orang lain agar orang lain dapat menerima apa yang kita sampaikan, orang lain bisa dengan sepenuh hati mengikuti apa yang kita sampaikan melalui pesan-pesan atau nilai-nilai dakwah yang ada dalam hadis. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, saya akan mempresentasikan, menyampaikan materi saya melalui slide yang akan saya tampilkan di sini. Ya, sebelumnya untuk teman-teman KPI, ini merupakan ya menjadi tema yang menarik bagi saya supaya teman-teman bisa paham bagaimana aspek komunikasi, metode komunikasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara Nabi mengajarkan metode ini kepada para sahabatnya, karena pada waktu itu orang yang dekat dengan Nabi itu dekat, banyak belajar dengan Nabi ya sahabat pada masa itu. Nah, mereka yang hidup banyak mengambil pelajaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema kita adalah atau judul kita metode komunikasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja metode komunikasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek hadis? Nah, sebelum saya menjelaskan kepada aspek hadis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari aspek Al-Quran atau perspektif Al-Quran. Nah, penggunaan bahasa dalam menyampaikan dakwah yang terdapat dalam Al-Quran itu ada beberapa cara. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah qaulan balighan. Apa itu qaulan balighan? Qaulan balighan itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan suatu perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Nah, membekas, memberikan pengaruh, memberikan tidak hanya sebatas masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, tidak seperti itu, tetapi apa yang disampaikan membekas sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kebaikan yang telah disampaikan oleh ad-da'i. Nah, dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 63, kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Artinya mereka itu, yaitu orang-orang munafik, adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka
dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ini qaulan balighan. Nah, perkataan yang membekas. Ini dakwah yang disampaikan kepada, kalau konteks dalam ayat ini adalah kepada orang-orang munafik yang tidak mau menerima ajakan kebaikan di dalam Islam. Yang kedua adalah ada qaulan layyinan. Qaulan layyinan, apa itu qaulan layyinan? Layyin itu diambil dari kata layyina, layyinun, layyin, lembut. Saya kurang tahu persis asal katanya, fi'il mudhari'nya apa, layyana yulayyinu. Nanti kita bisa cek kembali. Nah, ini layyin ini perkataan yang lemah lembut. Dari surah Toha ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, ini Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika Nabi Musa dan Nabi Harun ingin menyampaikan pesan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun menyampaikan pesan dakwah kepada Fir'aun agar dia mau bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Fir'aun memiliki watak yang keras, sehingga Al-Qur'an mengajarkan ketika kita dipertemukan dengan orang yang memiliki watak yang keras, maka jangan dilawan dengan perkataan yang keras, jangan dilawan dengan hati yang keras, tetapi Al-Qur'an mengajarkan katakan pesan-pesan melalui kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat dan takut. Ini yang bermain adalah hati. Sampaikan ma'ruf itu baik. Nah, baik dalam artian badannya sehat, fisiknya sehat, kemudian dia melakukan dengan perbuatan. Nah, itu makna dari ma'ruf. Nah, di sini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini atau menikahi mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Pada itu, janganlah kamu mengatakan atau mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Nah, ini konteksnya adalah ketika ingin meminang. Nah, konteks yang dibicarakan ini adalah orang yang ingin meminang, menikahi seorang perempuan, jangan menyampaikan janji-janji yang manis, tetapi sampaikanlah kepada dia, kepada orang yang hendak dinikahi, perkataan-perkataan yang baik. Nah, perkataan-perkataan yang baik bukan berarti memberikan janji-janji manis yang belum tentu dilaksanakan. Nah, perkataan yang baik tadi mengajak untuk kebaikan, mungkin sama-sama memperbaiki diri. Nah, itu yang kita pahami dari perkataan yang ma'ruf, qaulan ma'rufan. Kemudian yang keempat ada qaulan sadidan. Nah, apa itu qaulan sadidan? Bukan syadidan ya. Kalau syadidan itu keras. Tapi ini sadidan, pakai sa biasa. Nah, ini perkataan yang benar. Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 9 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini walaupun itu pahit, walaupun itu tidak siap untuk didengarkan oleh mereka, tetapi katakanlah perkataan yang benar, sehingga ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah, orang mengerti, orang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Itu metode atau cara yang keempat yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian yang kelima adalah qaulan kariman, yaitu perkataan yang mulia. Ketika ingin menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan dakwah kepada orang lain, orang yang belum menemukan petunjuk atau jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka katakan perkataan-perkataan yang mulia, yang baik-baik. Dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, kepada orang tua maksudnya, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini konteksnya kepada orang tua, menyampaikan atau berbicara kepada orang yang lebih tua, bukan hanya orang tua kita, orang tua. Nah, sebaiknya menyampaikan dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Jangan sampai memberikan atau menggores sedikit saja hati mereka. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bagaimana cara menghadapi atau berdakwah kepada orang yang lebih tua, bagaimana menyampaikan pesan dakwah kepada orang yang sepantar sama kita atau seumuran sama kita, bagaimana menyampaikan pesan dakwah orang yang di bawah kita. Nah, bagaimana perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Nah, di sini Al-Quran menyebutkan beberapa cara. Tinggal kita memilih bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan kepada audiens atau mad'u kita. Nah, kemudian yang keenam yaitu qaulan maisuron. Apa itu qaulan maisuron? Itu ucapan yang pantas, menyampaikan sesuatu yang pantas. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Yaitu, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Nah, ini ketika kita mengajak kepada orang supaya bisa bersama untuk menjalin hubungan atau beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang perlu kita ajak, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada orang tersebut kepada mad'u perkataan-perkataan yang pantas, yaitu qaulan maisura. Bisa juga diartikan perkataan yang mudah dipahami. Nah, Nabi kan pernah ada di suatu daerah, ya ini kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa mereka, khatibun nas lughatihim, yaitu menyampaikan kepada masyarakat tersebut sesuai dengan kadar kemampuan bahasa mereka. Jangan sampai ketika kita berada di masyarakat awam mencoba berdakwah dengan bahasa yang ilmiah, tentu mereka tidak paham. Atau di lingkungan masyarakat Jawa menyampaikan dakwahnya dengan bahasa daerah lain, atau bahasa Sumatera atau bahasa Bugis, itu tidak pantas. Makanya mengerti dengan kondisi masyarakat yang ada di hadapan kita. Kemudian selanjutnya
kita akan masuk kepada pembahasan tentang metode komunikasi dakwah. Metode komunikasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi metode komunikasi dakwah perspektif Al-Quran, nah sekarang metode komunikasi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perspektif hadis bagaimana? Ada beberapa poin bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, berkomunikasi kepada para sahabat. Nah ini teman-teman yang dikomunikasi perlu dicatat, diperhatikan dan dipahami. Kemudian semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang pertama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yaitu two-ways communication. Nah, komunikasi dua arah. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, ketika menyampaikan pesan, jangan hanya monolog, jangan hanya satu orang saja yang berbicara, tetapi harus ada hubungan timbal balik. Ada pertanyaan, kemudian kita memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk menjawab. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihi al-khotoya wa yuridu bihil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratil khotoya ilal masjidi wa intizaris sholati ba'da shalah. Yakni di sini Rasulullah bertanya kepada sahabat. Nah, maukah saya tunjukkan, kata Rasulullah, kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dosa dan menambahkan kebaikan? Rasulullah menyampaikan sesuatu. Maukah wahai sahabatku, kata Rasulullah. Maka para sahabat merespon, qalu bala ya Rasulullah. Ya, kami mau wahai Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan lagi, qala isbaghul wudu, menyempurnakan wudu setelah melakukan sesuatu yang dilarang agama, setelah melakukan maksiat, berbohong karena secara tidak sengaja atau khilaf. Nah, berwudu ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu salat setelah salat. Menunggu salat artinya antara dua waktu salat kita menunggu salat dengan menjaga, bisa jadi dengan menjaga wudu atau menunggu di tempat salat kita di masjid atau di dimanapun. Nah, biasanya jarak waktu salat yang pendek antara maghrib dan isya. Ini Rasulullah berkomunikasi kepada sahabat dengan cara two-way communication. Nah, komunikasi dua arah. Rasul bertanya, sahabat menjawab. Yang kedua, metode yang kedua ini yang disampaikan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah body language, bahasa tubuh. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, terkadang Rasulullah menggunakan bahasa tubuhnya. Rasulullah tidak selamanya menggunakan bahasa lisan, tetapi terkadang Rasulullah menyampaikan pesan-pesan dakwah atau berkomunikasi kepada para sahabat dengan bahasa tubuh, mungkin dengan jari atau dengan anggota tubuh yang lain. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Al-Harits ibnu Hisham, Rasulullah SAW menyampaikan, bersabda, ini dari Al-Harits ibnu Hisham mengatakan, akhbarani bi amrin aqtasim bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imlik hadza asyara ila lisanihi. Kata Harits bin Hisham, beritahukan kepada kami ya Rasulullah suatu perkara yang bisa memelihara diriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imlik hadza, jaga ini. Yang beliau tunjuk lidahnya. Ini, mohon maaf. Nah, ini kata Rasulullah, jaga ini. Tapi Rasulullah tidak menyampaikan, jagalah lidahmu. Tetapi bahasa Rasulullah jaga ini hanya menunjukkan, nah ini bentuk bahan body bisa menyampaikan atau berkomunikasi kepada para sahabat mereka. Yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana
bahasa tubuh atau body language Rasulullah menyampaikan kepada sahabat mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Wa asyara bi isba'ihi as-sababata wal wusta. Kata Rasulullah, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga hakadha. Hakadha. Nah, ini bukan swear ya, bukan swear, tapi seperti ini. Seperti, mohon maaf, Rasulullah merapatkan hakadha. Beliau merapatkan, menunjukkan jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Jadi jarak antara beliau dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Beliau tidak menyatakan jarak atau saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga itu sangat dekat. Yang ketiga ada bahasa verbal atau verbal dan intonasi maksudnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang Ansor, kaum Ansor. Ansor itu kan penduduk Madinah ya. Kalau misalkan Muhajirin itu penduduk Mekah yang pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, dalam ceramahnya Rasulullah menyinggung tentang suku Sa'labah. Lalu mereka interupsi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka Bani Sa'labah bin Yarbu pernah membunuh fulan pada masa jahiliyah. Lalu Nabi SAW menjawab dengan intonasi agak keras. Nabi mengangkat suara beliau. Ketika ada orang yang mengangkat tangannya berinterupsi ketika Rasul menyinggung tentang Bani Sa'labah yang pernah membunuh orang pada masa jahiliyah. Kata Rasulullah apa? Sambil mengeraskan suaranya, ala la tajtani nafsu alal ukhra. Ketahuilah kalian tidak seorang pun boleh menetapkan dosa atas diri orang lain. Rasulullah melarang, bahkan mengeraskan suara beliau dengan keras ketika ada masa-masa kelam atau sejarah orang tersebut punya sejarah buruk, tetapi orang tersebut sudah bertaubat, telah berada pada jalan kebaikan, jangan disinggung lagi masa lalunya, karena orang tersebut sudah bertaubat. Nah, jangan menyinggung, karena kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menetapkan dosa orang lain. Nah, yang menetapkan dosa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa. Nah, Rasulullah keras dalam hal ini. Makanya di antara umat Rasulullah mengajarkan bukan untuk sesama manusia, bukan untuk saling menjelek-jelekkan, bukan saling menghasut, bukan saling iri, tetapi saling memberikan kebaikan, pesan-pesan kebaikan, mengajak menjalin silaturahim, mengajak untuk saling berada dalam kebaikan, saling membantu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak saling membantu dalam hal perbuatan buruk atau dosa. Nah, ini bentuk bahasa yang ketiga, bahasa verbal atau intonasi ketika Rasulullah menyampaikan pesannya pada para sahabat. Yang terakhir, yang keempat adalah, nah ini kawan-kawan perlu ketahui juga, Rasulullah juga memberikan pesan, menyampaikan atau berkomunikasi dengan para sahabat menggunakan audiovisual. Loh, Pak, kok audiovisual Pak? Emang zaman dahulu sudah ada YouTube ya Pak, sudah ada video ya. Nah, audiovisual yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu bukan dalam bentuk video digital yang seperti kita lihat sekarang kan. Akan tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan pengajaran kepada para sahabat, beliau melukiskan, menggambar sesuatu sehingga para sahabat mudah untuk memahaminya. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari sahabat tidak kita tuliskan sahabatnya, tapi dari hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal.
annahu khatta khattan murabba'an wa khatta khattan wasatul khatti al-murabba' wa khututan ila janubil khatti alladhi wasatul khatti al-murabba' wa khatta kharija minal khatti al-murabba' qala hal tadruna ma hadza qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadzal insan al-khattul awsat wa hadhihi al-khutut allati ila janubihi ini ada titiknya harusnya janubihi al-a'rab tanhashuhu min kulli makanin inna akhtauhu hadza asabahu hadzal wal khattu al-murabba al-ajalu al-mukhitu bihil khattu al-kharijul amalu al-khattul kharij al-amalu. Nah, artinya yaitu sesungguhnya beliau membuat sebuah garis. Rasulullah menggambar garis persegi empat digambar oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat garis di tengah garis persegi empat tersebut. Nah, beliau ambil titik dari tengah-tengah kotak tadi persegi yang beliau gambar, beliau tarik keluar, serta garis-garis di samping garis tengah persegi panjang dan garis luar garis persegi panjang seraya bertanya, tahukah kalian, kata Rasulullah, apa ini? Nah, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya ketika sahabat mengatakan seperti itu, mereka tidak tahu. Tetapi cara sahabat menjawab tidak tahu bukan nggak tahu ya Rasulullah, tetapi mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, garis di tengah adalah manusia. Garis-garis di sampingnya adalah tujuan dunia yang menggerogotinya. Dari setiap tempat, jika yang ini salah, ia akan mendapatkan yang ini. Sementara garis persegi empat adalah ajal yang menguasainya. Sedangkan garis di luar adalah angan-angannya. Ini hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ada garis persegi empat yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menggambar di sini titik. Ini aja kita bikin tambahan, ada mata, ada mulutnya. Tetapi yang Rasulullah gambar hanya titik. Kemudian Rasulullah tarik garis dari dalam kotak sampai keluar. Ini adalah perjalanan hidup manusia, kata Rasulullah. Apa itu yang garis-garis kecil? Nah, garis-garis kecil yang ini adalah tantang atau cobaan yang hidup yang dilalui manusia. Sedangkan dalam kotak ini adalah kehidupan manusia selama di dunia. Ketika sudah keluar dari sini, ini adalah proses kematian. Nah, setelah meninggal. Tapi angan-angan itu manusia di sini sangat panjang. Bahkan setelah meninggal pun masih ada cobaan atau siksaan, nauzubillah, yang dialami jika melakukan perbuatan dosa di dunia. Demikian audio visual yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ulangi terkait dengan metode komunikasi dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Yang pertama, metode two-ways communication atau komunikasi dua arah. Yang kedua adalah Rasulullah menyampaikan pesan, menyampaikan dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh atau body language. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasa verbal dan intonasi. Sedangkan yang keempat, yaitu Rasulullah menyampaikan dengan bahasa audiovisual. Dengan audiovisual itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan komunikasi atau metode komunikasi dakwah Nabi. Sedangkan dari pendekatan Al-Quran ada komunikasi yang bisa dilakukan, pertama qaulan balighan, kemudian ada qaulan ma'rufan, kemudian ada qaulan layyinan,
kemudian ada qaulan maisuran, kemudian ada qaulan sadidan, kemudian terakhir ada qaulan kariman. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Insyaallah nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga nanti apa yang setelah kita sampaikan bisa kita diskusikan kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.